guys, welcome back to my channel bersama dengan gue Mario Bulu. Oke guys, gue dapet komentar nih. Katanya gue suruh bercerita katanya bagaimana sih gue bisa beli rumah di sini, kenapa gue mau beli rumah di sini, dan kenapa gue mau tinggal di Citra Maja. Oke, dan gue juga dapat komentar katanya mikrofon gue suruh pakai mikrofon nih, terus suaranya terlalu kecil. Oke, mohon dimaafkan ya kakak-kakak, mungkin selama ini video gue suaranya ada yang kecil, ada yang besar. Oke, ini semua tergantung sama mic-nya. Oke, coba kita tes. Tes kenceng gak sih suaranya? Terus ini jujur aja ya, gue beli mic ini tuh juga nyicil, maksudnya nyicil itu bukan nyicil ke orang, karena ini mic-nya murah, cuman 20.000. Gue jujur aja 20.000 di sini gue beli, dan itu gue harus nabung. Untung gue galon tuh cuma 2.000 1 galon. Oke. Jadi ya ini harus nyicil, berarti gue harus ngangkat galon berapa? 10, berarti gue harus ngangkat galon 10 galon baru bisa beli ini. Terus dan gue lagi ngumpulin duit juga buat beli mikrofon yang agak besar. Oke, supaya suara gue kedengeran. Itu harganya kira-kira ya, gue ngecek sih ratusan ribu ya, kalau nggak salah ya. Itu gue lagi ngumpulin duit ya, ratusan ribu, berarti gue harus ngangkat galon berapa? Kalau misalnya 200.000, gue harus ngangkat galon berapa? 100 galon. Nah, ini gue lagi ngumpulin. Belum lagi gue harus potong bensin kan, sekali isi bensin tuh sehari bisa 2 kali, kadang 3 kali. Kalau naik mobil itu kadang 2 kali, kalau lagi rame kadang 2 kali, kalau lagi sepi sekali doang. Isi mobil sama isi motor lebih banyak isi mobil. Jadi ya beli mikrofonnya itu nggak bakal cepet ya, mohon dimaafkan. Jadi untuk sementara gue harus pakai ini dulu. Oke. Terus apa lagi ya, katanya ada lagi nih satu, katanya pengambilan video gue kurang bagus. Oke, gue emang akui gue pengambilan videonya masih kurang bagus karena gue lagi proses pembelajaran. Oke kak, mohon dimaafkan lah ya. The next video, oke, gue akan lebih bagus lagi, akan lebih baik lagi. Oke. Terus katanya mata saya sakit melihat videonya karena pengambilan videonya kurang bagus. Oke, mohon dimaafkan untuk kakak-kakak dan para subscriberku, kakak, cici, koko, mbak, mas, mohon dimaafkan, tete, aa, mamang. Oke, mohon dimaafkan lah ya. Oke, karena saya dalam proses pembelajaran. Untuk video selanjutnya saya akan lebih bagus dan lebih bagus, dan harus lebih bagus dari sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke cerita. Kenapa gue beli rumah di CMR? Oh, udah tentu dong. CMR itu Citra Maja Raya. Jadi Citra. Siapa sih yang nggak kenal Ciputra Group? Kalau kalian nggak kenal, kalian bisa searching atau cari di internet namanya Ciputra Group, pasti bakal keluar datanya. Tinggal kalian klik deh tulis salah satunya ya. Terus kalian bisa juga cari di cari di koran-koran, pasti Ciputra pasti pernah masang di koran-koran. Nggak mungkin dong, masa perusahaan besar nggak pernah masuk koran kan. Terus di berita juga ada, di channel TV juga pasti ada berita-berita dia. Oke, kalian bisa cari dia. Developernya emang terkenal, developer terbesar. Oke. Terus yang kedua, proyek Ciputra Group tuh dari mana-mana, baik di luar negeri, dalam negeri, maupun di luar kota maupun dalam kota. Terus yang ketiga tuh bebas banjir di sini. Oke, karena di sini gunung. Gue bersyukur banget gue beli rumah di sini. Kemarin banjir besar kan di Jakarta. Bukan kemarin sih, maksudnya berapa ya, waktu itu banjir besar-besaran itulah ya. Itu siapa yang kebanjiran di Jakarta? Itu benar-benar banjir besar. Oke, gue bersyukur banget. Sebelum banjir itu gue udah pindah sini.
Jadi kami nggak usah ngalami namanya, kami tuh udah muak dengan banjir di Jakarta, nggak? Tiap kali hujan itu rumah kami banjir. Oke, rumah kami itu masuk ke air. Apalagi kalau 5 tahun sekali itu banjir itu bisa sepinggang, kadang sepaha. Nggak ada namanya selutut. Pas sehari sih seru, sehari sebetis. Terus 2 hari selutut, 3 hari, 4 hari naik udah ke pinggang, kalau nggak ke paha itu. Jadi ya kami bersyukur banget sih. Kami nggak ngalamin banjir lagi. Halo. Terus rumah di sini benar-benar murah. Ada nggak sih Jakarta ukuran 2260 tuh harganya 183? Ini sekitar segitu tahap 2 ya sekarang ya, 183. Ada nggak sih? Nggak ada kan. Di Jakarta tuh paling kecil itu gua waktu itu pernah nyari, mau pindah tuh bukan di CMR, kami tuh cari rumah di Tangerang, baik di Tangerang maupun di Jakarta tuh nggak ada namanya rumah 183.000. 183.000 salah, 183 juta maksudnya, nggak ada kan. Dulu rumah gue ini 150 juta. Oke. Terus jadi kami memutuskan untuk beli rumah di sini karena rumahnya murah. Terus udah itu aja sih kenapa gue lebih memilih beli rumah di CMR, walaupun jauhnya bukan main, setengah mati. Oke. Terus kenapa gue tinggal di sini sampai bisa tinggal selama 2 tahun, betah banget. Kan gak ada apa-apa di sini, gak ada mall, gak ada fasilitas apa-apa. Oke. Gue kenapa tinggal di sini? Yang pertama itu karena gue di Jakarta udah gak punya rumah. Rumah kami itu udah dijual. Oke, gue mau kasih tau kalian, gue bukan tinggal di rumah elit ataupun di rumah yang lantai 2 atau rumah klaster atau rumah elit ya, pokoknya yang daerah Serpong, daerah Tangerang itu bukan. Kami itu tinggal di daerah Jakarta, tapi Jakartanya bukan di Jakarta yang elit, tapi Jakarta yang menengah ke bawah semua. Itu kami tinggal di Pedongkelan. Ayo, siapa yang tahu Pedongkelan? Dan temen gue yang di Citra aja ini udah survei. Gue punya teman Citra, tapi dia nggak tinggal di Citra, dia di Jakarta. Dia tuh waktu itu pernah ke Cengkareng. Gue bilang, yaudah lu coba cek ke rumah gue, bener gak kalau gue emang tinggal di situ. And dia bener, iya rumah kamu kecil banget, nggak muat mobil itu masuk. Ya iyalah. Terus akhir itu ya rumah gue cuman gang kecil satu, cuma bisa buat 2 motor. Kalau mobil masuk ya wassalam, nggak bisa keluar. Masuk bisa tapi nggak bisa keluar. Kalau keluar itu ya semuanya yang di belakang motor itu harus mundur semua biar mobil itu bisa mundur. Gangnya tuh pas banget, satu mobil itu kalau lewat tuh motor nggak bisa nyalip, mobil nggak bisa mundur. Palingan tuh kalau mundur itu semua motor tuh harus pergi, harus mundur dulu keluar atau nggak minggir. Itu rumah kami. Terus itu aja sih. Jadi ya kami jual, dan daerah rumah kami itu daerah penghijauan. Oke guys, penghijauan. Jadi suatu saat nanti pasti bisa kena busur. Jadi kami nggak mau dong harta kami satu-satunya kena busur. Jadi ya kami jual. Terus kami jual ya lumayan kejual kemarin. Harusnya orang pertama mau beli 100, harganya 150, tapi karena nggak bisa bikin surat-surat, so jadi mantan Pak Polisi yang beli. Jadi dia beli tuh harganya 75 juta. Oke. Gue beli, mama gue tuh beli harga pertama kali beli tuh 35 juta. Belum lagi renovnya aja udah habis 20 juta. Oke. Itu aja sih alasan pertama gue. Terus yang kedua itu suasana di sini lumayan, bukan lumayan lagi, bener-bener fresh, seger, berhijauan semua. Di sini masih banyak pohon, masih banyak sawah, masih banyak hutan, masih banyak kebun-kebun, pokoknya fresh, bener-bener sejuk. Nggak kayak Jakarta kan banyak polusi, bukan polisi ya, banyak polusi udara di mana-mana. Terus banyak motor, banyak mobil. Oke. Belum lagi
penduduknya padat merayap. Oke, gue bener-bener mumet tinggal Jakarta, terus nggak ada pemandangan penghijauan. Terus kalau di sini enggak, ini sini beda loh. Kemanapun kita berada, kita nggak bakal ngeliat namanya gedung tinggi. Kemanapun kita berada, kita nggak bakal ngeliat namanya kendaraan padat merayap. Jadi di sini kemanapun kita pergi, kita pasti akan ngeliat gunung, kita pasti akan ngeliat sawah, kita akan ngeliat pohon-pohon, hutan-hutan. Dan kalian pasti kalau lihat pohon-pohon hutan, kalian pasti akan lihat bangkai ular. Oke, yang kena lindas, gue sering ketemu bangkai ular di sini, ataupun ular hidup. Oke, gue sering banget di sini karena gue kan setiap harinya jalan ya, nganter galon. Terus di sini juga masih banyak kerbau, sapi, enggak ada sapi, kerbau dan kambing di pinggir jalan. Wow, kalau di Jakarta nggak pernah kan lihat kambing, kerbau di pinggir jalan bebas, kecuali kurban kemarin pun dikandangin kan, cuman hari kurban doang kan kalian bisa lihat kerbau, sapi sama kambing di pinggir jalan. Kalau di sini enggak, kalian bisa tiap pagi ketemu kambing, ketemu sapi, nggak ada sapi di sini, lihat kerbau di sini nyebrang terus tiba-tiba pup di tengah jalan kan, nggak pernah kan ngerasain ngelindes itu air kotorannya sapi kan, kok sapi kerbau, nggak pernah kan. Di sini amazing, mendapat pengalaman banyak. Di sini masih banyak kupu-kupu, di sini masih banyak di sini juga ada capung merah, di sini juga masih banyak biawak. Bener, biawak tuh paling banyak di sini. Terus di sini tuh masih banyak kadal, masih banyak bunglon, ada musang juga di sini banyak. Terus kita juga bisa melihat tupai karena tembok gua di sini kan sebelahnya hutan. Waktu itu ada tupai lewat tiap pagi, sekarang sih udah nggak ada kayaknya. Terus udah itu aja sih. Di sini sih binatangnya, di sini benar-benar fresh. Terus udaranya itu masih segar. Jadi kalian punya orang tua, kalian bisa taruh sini biar bebas polusi di Jakarta. Kenapa gue bilang kalian bisa taruh orang tua kalian di sini? Ya kalian kalau kalian nggak bisa pulang tiap hari, ya kalian bisa sewa satu mbak di sini buat di sini nemenin orang tua kalian. Kenapa kalian di sini? Nah, ada langganan gue, Navina. Orang Navina langganan gue, dia itu suaminya stroke, udah ibu-ibu sih, anaknya di Jakarta. Terus dia memutuskan untuk tinggal sini karena apa? Anaknya beli rumah di Navina ya. Dia memutuskan beli rumah di sini kenapa? Karena tinggal di sini karena bukan itu rumah anaknya yang udah beli, karena anaknya sih rumahnya murah jadi dia beli. Terus dia memutuskan untuk tinggal sini karena suaminya tuh harus olahraga, harus jalan. Kalau stroke kan harus diajak jalan katanya setiap hari ya biar sehat. Kalau di Jakarta itu kan udah padat merayap, terus suaminya tuh nggak bisa namanya jalan olahraga tuh kayak di sini bebas kan. Jadi ya dia memutuskan untuk tinggal sini supaya lakinya tuh lebih sehat, lebih ada olahraga. Jadi katanya gitu tiap pagi dia bawa jalan lakinya, suaminya gitu. Jadi ya gue pikir wow cocok juga sih. Terus buat orang tua juga tenang di sini kan, hidupnya damai karena apa? Di sini tuh belum ada tetangga. Pokoknya setiap satu gang itu maksimal 2 rumah. Terus bisa lengkap kosong di 2 gang 3 gang baru ada rumah lagi. Terus yang daerah pinggir-pinggir gini, yang daerah gerbang ke kanan ke kiri kan ada rumah tuh pinggir-pinggirnya. Itu banyak satu daerah itu bisa 1, terus 5 rumah lagi bisa 1, 10 rumah lagi bisa 2, 3 rumah lagi bisa 1 lagi. Ya gitulah pokoknya. Dari sini so amazing. Jadi kita bakal benar-benar bebas corona, kita nggak bakal takut. Bukan bebas corona, maksudnya kita nggak bakal takut ada yang kita bakal kena bakal ketemu orang PDP ODP, nggak bakal ya kita maksudnya sedikit kemungkinan karena kita kan social distancing banget karena rumahnya masih sepi kan. Jadi ya kita masih keluar rumah tuh masih oke, masih nggak takut bisa jalan pagi kan. Terus
di sini suasana di sini kalau siang itu panas, tuh kayak panas itu kayak di Mesir. Terus kalau siangnya tuh siang itu panas kayak di Mesir, kalau malam tuh dinginnya tuh kayak di puncak beneran. Terus di sini jam 9 malam pun udah ada kabut loh guys. Jam 9 malam udah ada kabut loh. Oke, terus apalagi ya suasananya, terus cuacanya. Terus di sini juga lebih banyak hujan daripada di Jakarta. Jadi ya di sini masih benar-benar segar. Kalau Jakarta kan itu kan gersang ya, kalau apalagi kalau nggak hujan itu panasnya full. Kalau di sini panas full cuma siang doang. Tapi kalau di sini masih ada angin, walaupun sepanas apapun pasti angin ada. Tapi kalau udah panas full itu ya harap ada angin sih. Tapi setidaknya di sini masih ada yang angin sepoi-sepoi, jadi jadi masih seger lah ya, karena masih banyak pohon. Terus apalagi ya, itu aja sih menurut gue. Ada lagi gak sih? Nggak punya rumah, suasana. Terus transportasinya juga ada di sini, transportasi kereta api. Jadi kalian gak usah takut kalau kita mau ke Jakarta itu kita harus naik mobil atau naik motor, atau kalian was-was nggak punya kendaraan mau ke Jakarta tuh kayak gimana. Tenang aja, di sini tuh ada kereta api yang menghubungkan Citra Maja sama menghubungkan Maja ke Jakarta tuh ada. Oke, kita tuh nggak pojok-pojok amat loh guys. Kita tuh masih di belakang kita tuh masih ada Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung itu kita juga masih ada Serang. Di Serang tuh masih ada Merak. Jadi ya kita tuh terbilang tuh nggak ujung. Kalau naik stasiun sih ya paling mentok sih Rangkas. Di Rangkas kita transit naik kereta ekonomi ke Serang itu 3.000 ya. Jadi ya kita tuh dibilang nggak pojok juga enggak, dibilang tengah juga enggak sih. Ya kayak Jakarta ke Bekasi kayak gimana sih? Kalian aja bilang Bekasi nggak jauh. Kalian yang tinggal di Bogor aja bilang nggak jauh. Lah maksudnya tinggal di Maja bilang jauh. Sama aja sih di Bogor sama Maja lebih jauh Bogor loh. Sama-sama jauh loh ini. Jadi itu nggak jauh-jauh amat ternyata loh ya. Terus naik motor tuh bisa 2,5 jam loh ke Cengkareng. Masih bisa dicapai sih lah ya, naik motor, naik mobil kalau kalian punya mobil. Oke. Saudara gue juga tiap bulan datang ke sini tengokin emaknya di sini, mamanya di sini loh. Saudara gue beli rumah di sebelah gue tuh, pas beda 5 pintu doang. Jadi lumayan buat orang tua di sini, masih tenang, belum ada perang dunia. Kalau Jakarta kan mau siang mau malam mau pagi itu pasti ada aja suami istri berantem, kok enggak emak anak bapak anak berantem, kok enggak piring melayang cuing prang, kok enggak suara bum dari tetangga bum 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 kan. Nah kalau sini enggak, makanya gue makin gembul tinggal sini tidur nyenyak, gak ada gangguan. Yang tinggal sini tuh semua yang kurus jadi agak gendutan dikit, kecuali ya kalian yang suka makan enak. Kalau pindah sini ya kalian pasti nggak bakal gemuk. Kenapa? Kalian pasti nggak bisa makan makanan sini. Kecuali kalau kita yang nggak pilih-pilih makanan, ya apapun masuk kecuali ya racun lah ya. Itu pasti badannya yang agak yang kurus, ceking, tengkorak gitu pasti agak berisi dikit. Terus di sini emang rata-rata sih gue liatin semua pada makin berisi yang pindah sini. Oke. Apalagi ya? Udah aja sih. Udah gitu aja sih. Suasananya enak. Terus di sini juga nggak macet loh. Di sini nggak macet, cuman di sini banyak truk pasir. Yang bikin macet itu kalau malam jam harusnya truk pasir itu kalau jam 10 malam ya.
aturannya kan gitu ya. Tapi di sini truk pasir itu keluar jam 8 malam dan dia harus ngetem di pinggir jalan yang ke arah Cisopas. Itu kan nggak tahu diri ya, udah mobil gede ngetem lagi di di pinggir jalan. Jadi kalau kita mobil-mobil itu harus itu dari 2 jalur jadi 1 jalur, oke? Jadi kita harus ngalah yang dari sebelah sini, yang sebelah kiri, jadi yang sebelah kanan jalan, jadi kita harus ngalah, nanti sebelah sana stop, kita jalan. Itu kan nggak tahu diri yo, mobil truk pasir yo, keluar harus jam 10 malam tuh, ini keluar jam 8 malam, gimana tuh? Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih ya, macetnya cuma di situ doang, malam doang kalau truk pasir ada ya. Oke guys, itu aja, sampai di sini aja video yang gue buat. Oke guys, jangan lupa kalian subscribe, like, karena di belakang ada gangguan. Gangguan. Oke, gangguannya untung datangnya pas gue udah selesai video, udah selesai cerita. Oke, jangan lupa kalian like, subscribe maupun share ataupun komen di bawah ini. Oke guys, semoga info yang gue berikan bermanfaat untuk kalian. Oke, gue juga mau terima kasih banget buat kalian yang sudah subscribe, like, nonton ataupun share ataupun komen di bawah ini. Oke guys, terima kasih banget kalian sudah nonton, subscribe. Oke guys, terima kasih banget kepada kalian teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Gue mau ngirim galon lagi. Dadah guys.